qadirul a'mal. Hadis nomor 24. Ittaqu wedya sapa sira kabeh adzulma ing kedoliman. Fa inna dzulma maka setune kedoliman iku dzulmatun iku dadi pira-pira kegelapan. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi takutlah kalian akan kedoliman. Karena sesungguhnya dolim itu akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kenapa kok gitu? Orang yang dolim itu berarti dia melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat itu akan diciptakan titik hitam di dalam hatinya. Dulu sudah pernah tak terangkan. Titik hitam itu namanya adalah royan. Royan itu ada titik gelap dalam hati. Ketika orang itu sudah banyak berbuat dolim, berarti dia sudah menciptakan kegelapan-kegelapan di dalam hatinya. Sehingga hatinya menjadi gelap. Ketika hati menjadi gelap, maka hidayah itu akan hilang dari orang tadi. Kemudian basiroh, mata hati orang itu pun akan menjadi hilang. Karena itu para orang yang dolim itu biasanya kemudian orangnya tegel. Anda punya utang sama orang yang tidak bayar-bayar, langsung carikan tukang pukul, Anda dipukuli. Nah, itu tegel dia. Nah, iya toh? Dolim semacam itu. Kemudian kalau misalkan dia bangun tanah, bangun rumah misalkan, kadang-kadang dolim, tetangga kanan kirinya dimakan tanahnya. Saya dulu punya teman juga, kasihan itu. Teman saya itu punya sawah. Nah, sawahnya itu tidak pakai diurusi, ngurusi tetangganya. Tapi tetangganya pinter. Nah, jadi kan di sawah kan mesti ada tempat jalan itu ya. Tempat jalan bagi orang namanya apa sih? Saya tidak tahu itu namanya itu. Tempat jalan orang di sawah itu. Apa? Galengan. Ya, galengan. Jadi orang galengannya itu tidak langsung dipindah. Jadi nunggu setahun, 2 tahun, orangnya tidak tahu digeser. Sama orangnya tadi, sama tetangganya tadi. Lama-lama gesernya panjang. Jadi tanahnya habis. Nah, gitu loh. Ya ini namanya dolim. Nah, orang dolim ya semacam itu. Tegel sama tetangganya. Meskipun itu tanahnya bukan miliknya sendiri. Yang lebih parah lagi, saya itu punya teman Ustadz ini. Ustadz ini dapat warisan tanah dari orang tuanya. Nah, karena tidak diurusi sama tetangganya dibangun rumah. Tidak ngomong, tidak permisi sama Ustadz tadi. Sampai pertama sederhana, lama-lama jadi permanen. Ya mau diusir gimana, sudah permanen. Ya Ustadznya ya bilang, ya sudah gimana lagi, sudah dibangun rumah. Ya tidak dapat ganti apa-apa, kasihan. Nah ini namanya dolim. Orang yang dolim itu hatinya sudah gelap, tidak peduli salah, tidak peduli menyakiti orang, ya cuek saja. Karena itu kalau Anda lihat orang yang dolim itu kadang wajahnya itu gelap, meskipun tampan, meskipun cantik itu kadang tidak nyeneng. Kenapa? Karena tidak ada cahaya dalam hatinya, tidak ada hidayah dalam hatinya. Kemudian gara-gara kedoliman tadi, maka nanti dari kiamat, yaumal kiamati, dari kiamat itu dia akan mendapatkan balasan yang parah. Artinya tidak akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Rasul, bantuan dari para ulama-ulama. Jadi ya di sana puyeng dia. Orang yang puyeng ya akhirnya pikirannya gelap. Maka dikatakan kedoliman itu akan menyebabkan kegelapan di hari kiamat karena dia tidak akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah dan para ulama. Wattaqu lan wedya sapa sira kabeh as-suha ing medit. Medit itu suha itu lebih parah daripada bakhil. Orang bakhil itu kikir. Tapi kikirnya masih dalam batas wajar. Ada orang minta tidak dikasih, itu kikir. Anda ada orang kesusahan, Anda tidak nolong, itu kikir namanya. Tapi kikir dalam batas yang wajar. Tapi kalau as-suha itu pelit. Tapi pelitnya itu kadang-kadang dolim. Sudah saatnya bayar zakat, dia tidak bayar zakat. Ya toh? Waktunya mengasih nafkah kepada istri dan anaknya, dia tidak mau. Nah, itu namanya suhun. Ini penafsiran pertama tentang suhun, yaitu pelit. Pelit, tapi dia
dolim kepada dirinya karena tidak membayar zakat, tidak memberi nafkah pada keluarga. Pengertian suh yang kedua itu pelit tapi dengan harta orang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan makhluk ini orang kaya. Kemudian ada temennya kesusahan, dibantu duit sama dia. Mas Ruslan yang temennya, duit kok dibagikan, duit kok dikasih-kasih. Gak iman-iman. Padahal itu bukan duitnya Mas Ruslan. Itu duitnya Mas Muluk. Yang medit tambah Mas Ruslan. Nah itu namanya suhun, pelit dengan hartanya orang lain. Tidak punya harta, tapi pelit. Jadi ini lebih parah daripada bahil. Bahil itu pelit, tapi ya mutlak. Kalau suh itu sudah pelit, tapi dolim melebihi batas, atau dia pelit dengan hartanya orang lain. Fa'inna suha, maka setune pelit, medit, ahlaka iku gawe rusak, apa suha, man ing wong, kana kang ana sapa wong, qablakum iku ing dalem sadurunge sira kabeh. Wa hamalahum lan dorong apa pelit hum ing mangkana qablakum ala an safaku ing atase yen to nyilekake numpahake sapa wong akeh mau mangkana qablakum bima ahum ing harta-hartane ing getah-getahe mangkana qablakum wastahallu lan amri halal sapa wong kabeh maharimahum ing pira-pira, ada dua penafsiran ini, ing pira-pira perkara kang den haramake Allah. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, maharimahum ing wong wadon wadone mangkana qablakum. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian takutlah kepada pelit atau kikir. Karena kikir ini telah menyebabkan kerusakan kepada orang-orang sebelum kalian semua. Dan gara-gara kikir ini menyebabkan mereka itu menjadi saling membunuh, bahkan bisa menghalalkan perkara-perkara yang haram, bahkan bisa menghalalkan wanita-wanita mereka. Apa contohnya misalkan? Contohnya misalkan Anda punya anak yang cantik, kemudian ini mau dilamar orang, tapi karena Anda melihat anak yang cantik, mana tak kena wong liya, tak bujuk itu kan enak. Ini namanya bisa menyebabkan Anda menghalalkan perkara yang haram, karena menikahi anak sendiri tidak boleh, kan gitu. Atau ketika Anda pelit, misalkan sudah saatnya membayar zakat kok tidak dibayar, maka kemudian kadang-kadang orang-orang itu ketika Anda dirampok atau ketika mereka kepepet, ya bisa jadi Anda yang menjadi sasaran atau target mereka. Ini terjadi pada orang-orang sebelum kita. Mereka itu banyak yang berbuat pelit sehingga akhirnya menyebabkan pertumpahan darah dan bisa menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rawahu riwayatake hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim. Jadi ini dari siapa tadinya dulu? Dari Jabir, dari sahabat Jabir, juga diriwayatkan oleh Imam